memaknai usia nanti beranjak 30 tahun seperti apa? Maknanya udah nggak mau yang gimana-gimana ya, lebih kayak inget tahu aku tuh sekarang lagi masa-masa yang kayak sedih banget. Sedihnya tuh kayak ya Allah udah umurnya 30 tahun tapi aku masih kayak bocah. Jadi apa-apa tuh kayak misalnya keuangan aku masih suka nanya sama keluarga. Terus kayak misalnya mau main kadang masih suka nggak punya pendirian kayak ini bayar apa kagak ya. Mungkin karena banyak main sama bocah-bocah kecil kali ya, jadi pikirannya kayak masih kecil aja. Pas ngeliat umur besok udah 30. Dan sekarang aku lebih mau nanti malam insya Allah aku mau muhasabah gitu di salah satu masjid. Asik. Jadi aku bener-bener kayak mau ya Allah mau makna ini nggak mau pakai hura-hura. Tadinya kan mau bikin ulang tahun kan, mau bikin acara, tapi aku bilang aduh ngapain sih ya, bukan bocah kecil lagi, bukan yang harus posting-posting tentang hura-hura, tapi lebih kayak maknain kayak Anwar tuh udah dewasa, lakukan hal-hal semuanya tuh harus lebih matang gitu. Pokoknya nggak tahu, aku juga lagi bingung pas pulang umroh tuh, bingung kayak ini hidup mau dibawa kemana ya, kayak gitu. Kayak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan nggak sih? Bener banget. Apalagi kemarin pas lagi umroh itu aku bener banget, aku bener-bener dimudahin banget segalanya. Aku banyak banget ketemu sama orang baik. Terus sampai aku nyium Hajar Aswad aja itu sampai 3 kali. Dan itu bener-bener dibukain sama orang, kan orang penuh ya. Lihat orang-orang kan pada sikut-sikutan kan, tiba-tiba aku tuh langsung dibukain sama orang. Terus aku nyium, pala aku dijedot-jedotin begitu. Terus besoknya subuh-subuh aku balik lagi sampai kayak bilang kayak ya Allah, aku bisa nggak ya? Dan dari situ aku langsung kayak ya Allah, aku harus bener-bener harus banget ngedeketin diri sama Allah nih, karena Allah aja udah bener-bener luar biasa baik banget sama Anwar kayak gitu. Bang, katanya juga hendak sholat tahajud dibangunkan oleh malaikat seperti apa? Iya, sumpah. Itu aku jemurin ini banget tuh. Gimana? Jadi nggak tahu kenapa, aku tuh sekarang tuh lagi yang kayak nggak tahu, aku kayak karena suka kayak takut sendiri, nggak tahu takut mati gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku lagi tidur, aku cuma niat doang, aku bilang kayak gini, antar mau sholat tahajud. Dan alhamdulillah kan aku nggak pernah absen nih sekarang nih, jadi tiap malam tuh bangun jam 3 sholat tahajud, terus nunggu dulu sampai sholat subuh gitu kan. Terus pas aku lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang bangunin, dia bilang kayak gini, War, bangun War, sholat tahajud. Aku pikir tuh mama aku, kalau nggak papa aku kan. Pas aku bangun, duduk di kasur nih, duduk set, ambil minum. Terus tiba-tiba itu kamarnya itu kekunci. Terus langsung mikir, itu yang bangunin siapa ya? Akhirnya aku bikin status kan, aku bilang kayak ini setan bukan ya? Soalnya bentuknya gede banget, gede. Dia kayak pakai baju kurung putih gitu. Aku kira apa, genderwo. Iya itu yang kata setan gede gitu kan. Woro gender. Woro wodo. Genderwo. Iya. Genderwo. Beda dong. Aku kira genderwo kan, yang gede gitu. Terus ternyata orang-orang komen kata gitu, itu tuh malaikat, itu tuh siapa, itu kodam ya, yang setan, setan apa, yang nemenin kita kata gitu. Aku sih mikirnya kayak korin, apa iprit, jin dong, korin ya. Aku sih positif aja, pikir kayak ya Allah mudah-mudahan itu bukan setan, karena aku takut banget kan kayak gitu. Maaf, pokoknya banyak banget kejadian-kejadian hal-hal yang di luar dugaan. Aku nggak tahu itu apakah mistis atau kalau memang itu kebetulan. Intinya aku cuma minta kayak didoain aja, digampangin. Apalagi kemarin pas lagi pulang umroh, masih tiba-tiba kan aku pergi sama Bella kan, yang aku bilang mau bikin keputusan itu, aku ajaklah Bella ke Curug. Iya, nginep di sini. Besok pulang umroh tiba-tiba pergi ke Curug, kesambet aja kan. Terus tiba-tiba ke Curug dong, nggak pas aku lagi di Curug. Kan Curug itu kayak di model di Ubud itu kan, di daerah Sentul. Tiba-tiba aku lagi tidur di situ, karena aku tidur misal nih pakai kasur yang berdua kan. Saya Bella di sini kan mau nyatu gua. Sekarang berzina. Benar, Masya Allah. Bella di sini. Kalau sebelum umroh bareng. Enggak, beneran ya. Sebelum umroh bareng. Enggak, terus tiba-tiba aku lagi bangun, ada orang banyak banget pada muterin si ruangan si Bella itu. Aku pikir aku mimpi. Terus Bella bilang, "War, lu nggak mimpi ya? Lu tiba-tiba bangun terus lu bukain semua hordeng dan itu jam 3." Bella sampai nanya aku, kamu ngapain bangun? Bilang, ini banyak banget orang pada muterin, pada pakai baju putih, pada banyak banget. Aku kira aku mimpi kan, ternyata pas Bella bilang, enggak, lu bangun, lu cuma nyengir-nyengir terus tiba-tiba tidur lagi. Kayak itu serem ya. Makanya aku bilang, makanya ini aku nggak tahu hal-hal mistis itu tuh apa ya. Ya mudah-mudahan sih, maksud tapi nggak ada yang nakutin yang nyeremin kayak setan atau kayak pocong til anak, nggak ada. Tapi lebih kayak yang kayak ngingetin aku buat sholat atau apa. Aku takutnya meninggal kan, kayak itu jangan malaikat pencabut nyawa lagi. Iya, kejadian itu semenjak pulang umroh. Nah, kalau pas tadi aku dibangunin tahajud itu tuh sebelum aku pulang umroh, karena sebelum pulang umroh aku tuh latihan kan, kadang sholat masih bolong-bolong kan. Jadi aku mikir kayak, wah aku seminggu sebelum umroh harus sholatnya, sunahnya harus aku kerjain nih.
Jadi tuh mulai tuh seminggu sebelum umroh aku udah mulai perbaikin gitu. Kejadiannya mulai ngikut gitu. Tapi termasuk perjalanan spiritual nih, godaan apa aja sih mungkin yang... Godaannya banyak banget. Cowok Arab. Astagfirullahaladzim. Gak godaannya nggak ada sih pas lagi umroh, alhamdulillah nggak ada godaan. Cuma aku mikir kayak apa kayak emang orang Arab baik kali ya, ketemu banyak orang Arab tuh cowok-cowok pada yang habibi gitu, terus tiba-tiba pegang aku nggak tahu, kira dia baik buat ngasih gamis kali ya. Tiba-tiba aku lagi belanja nih, ini orang Arab, laki-laki dia pakai baju gamis, hello kata gitu, halal dia mau jualin baju kan, halal berarti boleh. Dia terus dia ngasih habibi hadiah, terus aku dikasih baju 5, nggak bayar. Terus udah nih, tiba-tiba aku lagi makan lagi nih, ada namanya restoran Indonesia tapi yang punya orang Arab. Aku lagi makan bakso gitu kan, ada bakso, ada pempek. Terus tiba-tiba si orang Arabnya keluar kayak habibi. Tiba-tiba dia ngeberondongin banyak banget makanan. Akhirnya aku bawa aja buat ke jamaah travel yang bareng sama aku kan. Terus tiba-tiba kayak semua orang tuh baik, tiba-tiba orang ngasih korma seperti yang kayak kotak itu. Akhirnya aku bawa ke Indonesia sampai koper tuh penuh, sampai lengket banget, sampai pada bersemut ya kan. Aku gotong-gotong, sampai kata orang ini, "War, lu bukannya ibadah?" Bilang, "Bukan, setiap pulang dari masjid orang ngasih kurma, setiap pulang dari masjid orang ngasih tasbih." Kayak nenek-nenek gitu kan, sholat bawa makanan kayak gitu sih. Bukan godaan tapi kayak aku nggak tahu itu apa, emang harus suka belanja kali ya. Jadi tiba-tiba berbagi. Iya, dibagiin aja, tiba-tiba melipir aja ke pasar dikasih nasi kebuli setampah. Gua tuh mau hajatan nih kan. Hei, halal, haj kan gitu orang Arab itu kan. Mari kayak gitu. Terus aku bilang gini, "Hah, bayar pakai lear," aku bilang gitu kan. Duitnya lear kan. Liar puyeng. Ya duit itu. Aku ngeluarin duit kan, aku bilang, "Ini," bilang, "No, hadiah halal." Aku gotong-gotong lagi kayak gitu sih. Bener-bener kayak, makanya tadi aku bilang, jadi bener-bener Allah tuh baik banget sampai aku dikelilingin sama orang-orang baik. Terus tiba-tiba aku sholat nih. Jadi sholat zuhur kan mau kasar kan agak lama kan. Aku tuh udah di depan Ka'bah, persis banget di depan Ka'bah di Hijri Ismail itu kan. Terus tiba-tiba aku mau pergi nih, aku bilang kayak kalau aku pergi ntar ini tempat udah nggak ada nih, karena kan orang tiap hari masuk terus kan. Aku diem aja sampai aku nungging, aku mau tidur gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang laki-laki, aku nggak tahu itu orang Turki apa orang Arab, tiba-tiba dia ngomong gini, dia nggak tahu nyawa kali, dia langsung gini, sini, dia duduk gitu kan, suruh tidur di pahanya. Terus aku tidur aja, orang kan dikasih duit di depan Ka'bah, kan aku pikir dia baik kan, maksudnya kayak dia tahu kali kalau anda capek kali ya, yaudah terus aku tidur aja. Terus dicolek kamu main job, jangan lu, ntar dulu dicuri lu katanya. Thank you very much, yes. Terus sambil duduk gini-gini lagi.